بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tentang membaca dari Al-Qira'atus Sab'ah, dari 7 bacaan atau 10 bacaan dari riwayat para imam, yang kesimpulannya bahwa diperbolehkan membaca setiap dari riwayat tersebut yang mutawatir. Yang tidak diperbolehkan adalah membaca riwayat-riwayat yang syadzah, yang ganjil, sebagaimana yang telah kita beri contoh beberapa bacaan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya. Qala al-ulama'u, berkata para ulama', al-ikhtiyaru an yaqra'a ala tartibil mushafi, dan yang terpilih apabila seorang hendak membaca Al-Quranul Karim, maka hendaklah dia membaca Al-Quran berdasarkan urutan mushaf, berdasarkan tertib yang terdapat dalam mushaf. Maksudnya mushaf dengan riwayat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang sampai kepada kita sekarang ini. Fayaqra'ul Fatihah, thumma al-Baqarah, thumma Ala Imran, thumma ma ba'daha ala tartib. Sehingga apabila dia hendak membaca Al-Quranul Karim, maka dia mulai membaca Al-Fatihah, maka setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian yang setelahnya, secara berurutan. Yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha, dan sama saja hal itu tetap dianjurkan dan merupakan hal yang terpilih dia membaca berdasarkan urutan mushaf, apakah itu di dalam salat atau di luar salat. Jadi kata beliau, adapun di luar salat seorang hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah dia mengurutkannya. Jangan dia membaca Al-Fatihah kemudian loncat ke surah Al-A'raf, setelah itu ke surah An-Nisa, setelah itu ke surah Hud, dan seterusnya. Tidak tertib. Yang terpilih kata beliau, yang terbaik dia membaca secara berurutan. Nah, dan hukum ini berlaku di luar salat, demikian pula di dalam salat. Jadi kalau di dalam salat dianjurkan membaca secara berurutan pula. Sehingga kalau dia membaca pada rakaat yang pertama misalnya amma yatasaalun, maka pada rakaat yang kedua An-Nazi'at, sesuai dengan urutannya, dan begitulah seterusnya. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian dari para pengikut Asy-Syafi'iyah dari sahabat-sahabat kami, idza qara'a fi ar-rak'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas
yaqra'u fi tsaniyati ba'da al-Fatihah min al-Baqarah. Apabila seseorang membaca pada rakaat yang pertama surah Qul a'udzu birabbin nas, maka dia membaca pada rakaat yang kedua surah apa? Setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah. Karena Qul a'udzu birabbin nas paling terakhir. Apa setelah An-Nas? Ya kembali kepada yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah. Nah, tentunya setelah Al-Fatihah. Maka ini kata beliau adalah suatu hal yang dipilih dalam membaca Al-Quranul Karim. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, wa yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha, dan disukai apabila dia membaca satu surah, maka hendaklah dia membaca surah yang berikutnya, ya, sesuai dengan urutannya. Wa dalilu hadza, dan dalil tentang hal ini, anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmatin, bahwa urutan-urutan surah yang terdapat di dalam mushaf dijadikan demikian urutannya karena dengan hikmah itu. Ya. Di antara salah satu hikmahnya agar pada saat dia membaca hendaklah dia membaca berdasarkan urutannya. Fayambaghi ayyu hafiz 'alaiha, maka hendaklah dia menjaga apa yang telah menjadi urutan mushaf. Nah, disebutkannya surah ini, setelah itu yang berikutnya dan yang berikutnya, agar kemudian kita membaca secara berurutan. Dan Jibril alaihissalam membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Ramadan. Dan pada saat mendekati ajal beliau, Jibril alaihissalam membacakan pada beliau Al-Quranul Karim 2 kali, ya. Dan dibacakan surah-surah tersebut. Sebagian para ulama berpendapat bahkan tertib-tertib surah itu pun itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mayoritas dari para ulama mengatakan bahwa tertib surah itu adalah dari ijtihad para sahabat. Namun setelah disatukannya bacaan kaum muslimin di atas qiraah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan disatukannya mushaf, dan sepakat para ulama dalam hal ini, sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk menjadikan patokan dan pegangan mereka mushaf Utsmani radhiyallahu taala, illa fima warada syar'u biistithna'ih, kecuali apabila datang syariat mengecualikan, ya, yakni di dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bacaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, ada beberapa tempat yang Rasulullah SAW rutin membacanya, atau terkadang Nabi SAW membacanya, ternyata itu tidak berurutan. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengurutkan dalam bacaannya, menunjukkan bolehnya. Namun di sini beliau mengatakan kecuali apabila ada di dalam syariat yang mengecualikan. Ka salati subhi yaumal jum'ah, seperti membaca pada hari Jumat pada salat subuh. Yaqra'u fil ula surat as-sajdah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama surah as-sajdah. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan, yakni surah al-insan. Padahal jarak antara surah as-sajdah dengan al-insan sangat jauh sekali. Ya. Surah as-sajdah surah yang ke-32. Nah, mestinya kalau yang seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah secara berurutan, setelah membaca surah as-sajdah mestinya yang berikutnya apa? Apa ikhwan setelah sajdah? Al-Ahzab. Ya. Tapi ternyata Nabi SAW membaca yang terdapat dalam juz yang ke-29, yaitu hal ata 'alal insan. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca secara berurutan. Wa salatil 'id, demikian pula pada salatul 'id. Fil ula Qaf, pada rakaat yang pertama beliau membaca surah Qaf yang ke-50. Wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'ah. Ya, dan pada surah yang kedua, pada rakaat yang kedua beliau membaca iqtarabatis sa'ah. Ya, surah Al-Qamar.
Kalau tidak salah pada urutan yang ke-54. Wa rak'atai sunnatil fajri, demikian pula 2 rakaat sunnatul fajr. Fil ula, pada rakaat yang pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fil tsaniyah, pada rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Nah, padahal tidak berurutan di dalam mushaf. Wa raka'atil witr, demikian pula pada rakaat witir. Nabi SAW tidak membaca secara berurutan seperti yang tertera dalam mushaf. Fil ula, pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Wa fil tsaniyah, pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fil tsalitsah, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Nah, dan 2 al-mu'awwidzah, yaitu Qul huwallahu ahad digandengkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Namun riwayat yang menjelaskan tentang tambahan al-mu'awwidzatan pada rakaat yang ketiga setelah membaca Qul huwallahu ahad membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, riwayatnya lemah. Dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Al-Uqaili juga menyebutkan dalam kitabnya Du'afa, amma al-mu'awwidzatain fala yasih. Adapun tambahan pada rakaat yang ketiga pada salatul witr, adanya tambahan al-mu'awwidzatan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka tambahan tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seorang hendak membaca apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang sahih pada rakaat yang ketiga hanya membaca Qul huwallahu ahad. Wallahu a'lam. Walhasil, dari apa yang beliau sebutkan di sini menunjukkan bahwa diperbolehkan walaupun tidak berurutan di dalam salat. Namun kata beliau kata beliau bahwa para sahabat Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka telah menetapkan mushaf demikian dengan urutan-urutannya yang semestinya agar kaum muslim membaca secara berurutan. Namun hal tersebut tidaklah menunjukkan wajibnya, wallahu a'lam. Walau khalafa al-muwalata, maka di sini beliau menjelaskan kalau misalnya dia menyelisihi al-muwala, maksudnya al-muwala secara berurutan, setelah surah ini yang berikutnya, setelah yang berikutnya, kemudian yang setelahnya. Kalau dia menyelisihi hal tersebut, dia tidak membaca Al-Quran secara berurutan, faqara'a suratan la talil ula, ya, maka dia membaca surah bukan yang berikutnya dari yang sebelumnya. Artinya bukan surah yang berikutnya yang dibaca secara berurutan. Au khalafat tartib, ya, ataukah misalnya dia membaca dan menyelisihi tartibnya. Ya, pada rakaat yang pertama dia membaca surah yang di belakang, pada rakaat yang kedua dia ke depan, dia membaca surah yang di depannya. Nah, itu yang dimaksud khalafat tartib, menyelisihi tartib urutan. Faqara'a suratan, lalu dia membaca surah, thumma qara'a suratan qablaha, kemudian setelah itu dia membaca surah yang sebelumnya yang lebih di depan, jaza, hukumnya boleh. Ya. Jadi semuanya boleh. Yang terpilih berurutan. Tapi kalau dia tidak ingin mengurut, dia membaca setelah ini dia lompat ke surah yang berikutnya, tidak mengapa. Ataukah dia membaca surah yang di belakang kemudian dia maju ke depan, ini juga tidak mengapa. Kedua-duanya diperbolehkan. Faqad jaa'a bidzalika atsarun katsira. Dan telah datang tentang hal itu riwayat-riwayat yang banyak. Di antaranya yang telah kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat membaca surah, beliau membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian beliau membaca surah Ali Imran. Wa qad qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi ar-rak'ati al-ula min as-subh bil Kahfi wa fi ats-tsaniyati bi Yusuf. Dan sungguh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu
membaca pada rakaat yang pertama pada salat subuh dengan surah Al-Kahfi. Surah yang keberapa ini ya kawan? Surah Al-Kahfi. Yang ke-18. Ini beliau baca pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, beliau membaca surah Yusuf. Jadi, pada rakaat yang kedua lebih maju. Surah yang keberapa? Surah Yusuf. Keberapa ya? Yang ke-12. Nah, penting ya kawan, hafal urutan surah. Yang surah yang ke-40 surah apa? Nah. Yang punduk. Apa surah yang ke-40? Apa ya si surah yang ke-40? Allahul musta'an. Surah apa ya kawan? Al-Mu'min. Nah. Waqad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Ada segolongan dari kalangan para ulama membenci untuk menyelisihi urutan mushaf. Namun yang sahih menunjukkan bolehnya. Wa rawa Ibnu Abi Dawud 'anil Hasan annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Hasan. Naam. Yani Al-Hasan Al-Basri. Apabila disebutkan Al-Hasan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang mulia. Annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf, bahwa beliau membenci untuk menyelisihi urutan mushaf dalam hal membacanya. Wa bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu. Dan dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dikatakan kepada beliau, inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan. Sesungguhnya ada seseorang, dia membaca Al-Quran terbalik. Terbalik. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, dzalika mankusul qalbi. Itu menunjukkan terbaliknya hatinya. Karena dia tidak membaca secara berurutan. Namun riwayat Abdullah bin Mas'ud ini kurang jelas. Apa maksud dari riwayat ini membaca secara terbalik? Ada kemungkinan yang dimaksud membaca secara terbalik, yakni ayatnya. Dari ayat yang terakhir kemudian terus berikutnya sampai yang pertama. Nah, kalau yang demikian ini sepakat para ulama, hal tersebut tidak diperbolehkan dan itu tercela. Nah, dan hal tersebut tercela sehingga kurang jelas. Nah, apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau menyelisihi atau beliau mencela orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim secara tidak beraturan urutan mushafnya, ataukah yang dimaksud beliau mengingkari mereka yang membaca ayat secara tidak berurutan? Wallahu a'lam. Walhasil, kesimpulannya dalam perkara ini hukumnya boleh. Boleh membaca Al-Quran walaupun secara tidak berurutan. Setelah surah ini kita pindah ke surah yang lain, atau seseorang membaca tidak berurutan juga diperbolehkan. Namun yang terpilih seorang hendaklah membaca secara berurutan. Terkecuali dalam perkara-perkara yang disebutkan di sana ada hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah secara tidak berurutan, maka hendaklah kita mengikuti apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qira'atus surah min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan. Adapun membaca satu surah dari akhirnya sampai awalnya, ini jelas terlarang. Larangan yang sangat diyakinkan, ditekankan, jelas enggak boleh. Sepakat para ulama. Tidak boleh seorang membaca surah Al-Fatihah terbalik misalnya. Dia membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dia membaca setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak diperbolehkan. Sepakat para ulama tentang tidak bolehnya. Fa innahu yudhibu ba'dha durubil ijaz.
Sebab yang seperti ini itu akan menghilangkan sebahagian perkara-perkara mukjizat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena bahasa Al-Qur'an itu indah, ya. Urutan-urutannya, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut dengan urutannya dari awal hingga akhir ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga urutan itu adalah mukjizat, keindahan. Orang-orang Arab mereka tidak mampu, ya, untuk mendatangkan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Dan kalau dia membaca terbalik, ini akan menghilangkan hikmah dari ditertibkannya ayat. Karena penertiban ayat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim an-Nakhai, seorang imam tabi'i yang mulia, dan al-Imam Malik bin Anas, annahuma kariha dzalik, bahwa keduanya membenci hal tersebut. Wa anna Malikan kana yu'ibuh, bahkan al-Imam Malik rahimahullah taala mencela orang melakukan hal tersebut. Wa yaqulu hadza 'azim, dan beliau mengatakan ini adalah perkara yang besar. Kok dia membalik ayat tersebut dari terakhir dia membacain sampai yang pertama? Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah merupakan celaan yang besar. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa amma ta'limus sibyan min akhiril mushafi ila awwalihi fa hasanun laisa min hadzal bab. Adapun berkenaan tentang mengajar anak-anak, ya. Nah, maka tentunya kalau anak-anak diajar dari yang termudah, dari bacaan Al-Quran Karim. Yang paling mudah terletak di mana ya kawan? Juz yang paling terakhir, juz amma, iya kan? Nah, diajarkan Qul a'udzu birabbin nas, setelah itu pindah Al-Falaq, setelah itu pindah ke surah yang berikutnya dan yang berikutnya. Itu lebih mudah bagi mereka daripada langsung dimulai ke surah Al-Baqarah. Nah, itu adalah hal yang menyulitkan bagi anak-anak. Sehingga kata beliau, adapun mengajarkan anak-anak dari akhir mushaf sampai kepada yang pertama itu baik. Ya, laisa min hadzal bab, dan tidak termasuk dalam pembahasan kita sebelumnya. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilah, karena itu adalah bacaan yang terpisah. Ya, fi ayyamin mutaaddidah, pada hari-hari yang yakni beberapa hari, membutuhkan waktu berapa hari untuk membimbing anak-anak tersebut. Nah, hari ini dia menghafal An-Nas, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, untuk mendidik mereka membiasakan menghafal Al-Quranul Karim, tentunya dimulai dari yang paling ringan dan yang berikutnya. Ma'a ma fihi min tashilil hifdzi alaihim, bersama kalau dengan demikian metodenya, maka ini akan memberikan kemudahan untuk mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Qira'atul Qur'ani minal mushaf afdal. Membaca Al-Qur'anul Karim dengan mushaf itu lebih utama. Minal qira'ati an dhahril qalbi, daripada membaca dengan hafalan. Kata beliau, membaca dengan mushaf itu lebih utama, lebih afdal dari membaca dari hafalannya. Ini bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, bukan menghafal. Ya, kalau menghafal tentunya dia akan berusaha untuk, ya, mengokohkannya dalam hafalannya. Tentunya apabila dia hendak menghafal, dia tidak boleh melihat kepada mushaf. Namun dalam hal dia membaca, dia ingin membaca Al-Quran sampai dia ingin menamatkan bacaan Al-Quran Karim, maka kata beliau, membaca dengan mushaf itu lebih afdal daripada membaca dengan hafalannya. Walaupun dia menghafal Al-Quranul Karim, li'anna an-nazara fil mushaf ibadatun matlubah, karena melihat ke mushaf itu sendiri adalah ibadah. Ya. Jadi seorang membaca Al-Quran dan melihat kepada mushaf, maka dia melakukan dua ibadah. Ibadah yang pertama melihat kepada mushaf Al-Quran Karim,
lalu kemudian dia pun membacanya, sehingga dia mendapatkan ibadah tersendiri yang tidak didapati kalau dia hanya membaca Al-Quran Al-Karim dengan hafalannya. Fatajtami'ul qira'atu wan nazar, maka berkumpullah antara membaca dengan melihat kepada mushaf. Hakadha qalahu al-Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Itulah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain dari para pengikut Syafi'iyah, dari para sahabat kami, Abu Hamid Al-Ghazali dan segolongan dari para ulama salaf. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya, dan Al-Ghazali menukilkan dalam Al-Ihya, anna katsirina min as-sahaba radhiyallahu anhum, bahwa banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum kanu yaqra'una minal mushaf, mereka membaca Al-Quranul Karim dengan mushaf. Wa yakrahuna ay yakhruja yawmun wa lam yanzuru fil mushaf, dan mereka membenci mereka keluar pada suatu hari dalam keadaan mereka tidak melihat kepada mushaf. Mereka selalu bersama mushaf, sehingga di mana-mana mereka apabila ada kesempatan maka mereka pun membaca Al-Quranul Karim dengan mushaf. Wa rawa Ibnu Abi Dawud وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud tentang membaca dengan mushaf dari banyak dari kalangan para ulama salaf. Walam ara fihi khilafan, saya tidak melihat ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini, bahwa membaca dengan mushaf lebih afdal daripada membaca Al-Quranul Karim dengan hafalannya. Walau qila, namun di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kalaulah dikatakan innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Kata beliau, ya, kalau kita mengatakan bahwa mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran dengan mushaf atau membaca Al-Quran dengan hafalan, kata beliau berbeda keadaan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing orang memiliki keadaan-keadaan yang berbeda. Fayakhtarul qira'ata fil mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatail qira'ah minal mushaf wa an dhahril qalb. Kata beliau, kalau misalnya ada orang ini, ya, kalau dia membaca dengan mushaf, maka dia khusyuk, konsentrasi, dan mampu mentadabburi dengan baik. Nah, namun kalau dia membaca dengan hafalannya, tidak dengan mushaf, juga seperti itu. Dia bisa mentadabburi dan dia bisa konsentrasi walaupun tidak membaca dengan mushaf. Kata beliau, orang yang seperti ini keadaannya dianjurkan membaca dengan mushaf, ya. Karena kalau dia membaca tanpa mushaf atau dengan mushaf, keadaannya sama. Dia bisa mentadabburi, dia konsentrasi ketika membacanya, maka lebih afdal kalau dia membaca dengan mushaf. Nah, sini kata beliau, maka dipilih seseorang itu membaca dengan mushaf bagi orang yang khusyuknya sama dan mentadabburi Al-Quran Al-Karim juga sama dalam dua keadaannya. Apakah dia membaca dengan mushaf atau dia membaca dengan hafalannya. Wa yakhtarul qira'ata an dhahril qalbi liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu. Ya. Dan dipilih bacaannya atau dipilih seorang itu membaca dengan hafalannya bagi orang yang belum sempurna khusyuknya dan tadabburnya, ya. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a minal mushaf, dan semakin menambah khusyuknya dan tadabburnya kalau dia membaca dari mushaf, maka ini lebih baik. Nah, lakana hadza qaulan hasanan, maka ini adalah pendapat yang baik, kata beliau. Wa zahiru anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadha at-tafsil, dan yang zahir bahwa ucapannya para ulama salaf, perbuatan-perbuatan mereka itu dibawa kepada perincian seperti ini. Orang yang kalau membaca Al-Qur'anul Karim dengan mushaf tanpa mushaf sama, dia bisa mentadabburi, khusyuk, maka lebih afdal bagi dia membaca dengan mushaf. Karena melihat pada mushaf adalah ibadah tersendiri. Nah, keadaan yang kedua, seseorang pada saat dia
membaca Al-Quranul Karim dengan hafalannya. Lebih mampu dia mentadabburi, ya, dan dia lebih konsentrasi daripada kalau dia membaca melalui mushaf. Maka dalam keadaan seperti ini lebih afdal bagi dia membaca dengan hafalannya, karena yang terpenting adalah dia mampu mentadabburi apa yang dia baca. Nah, keadaan yang ketiga, bahwa kalau dia lebih konsentrasi dengan membaca melalui mushaf daripada kalau dia membaca dengan hafalannya. Yang jelas tentunya dianjurkan bagi dia, sangat ditekankan bagi dia untuk membaca dengan mushaf, karena itu ibadah tersendiri. Ditambah lagi itu semakin menambah konsentrasinya, dia lebih khusyuk pada saat membaca dengan mushaf Al-Quranul Karim. Kemudian beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya, fi istihbabi qiraatil jamaah mujtami'in, dianjurkannya membaca, ya, secara berjamaah, berkumpul. Maksudnya kita membuat halaqah Al-Quranul Karim, lalu kemudian mereka berkumpul di situ, mereka membaca Al-Quranul Karim. Satu orang membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Nah, selesai, apakah satu orang tersebut membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan sampai selesai majelisnya, atau secara bergiliran? Nah, ataukah mungkin besoknya bergantian orang, yang satu lagi membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan? Nah, maka ini kata beliau dianjurkan, suatu hal yang disukai, berhalaqah, berkumpul untuk membaca Al-Quranul Karim. Wa fadlil qari'ina minal jamaah was sami'in, dan keutamaan orang-orang yang membaca dari jamaah, sekumpulan halaqah, dan keutamaan orang-orang yang mendengarkan. Wa bayani fadlihim wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha, dan keutamaan orang-orang yang mengumpulkan mereka, ya, orang yang mengajak, mari ayo kita berkumpul membuat halaqah. Wa harradhum wa nadabahum ilaiha, dan memberikan anjuran kepada mereka, mengajak mereka, ya, memberikan semangat kepada mereka agar mereka mau berkumpul membuat halaqah, lalu mereka membaca Al-Quranul Karim. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal jama'ati mujtami'in mustahabbatun. Ketahuilah bahwa sekelompok orang, ya, lalu mereka membaca Al-Quranul Karim dan mereka berkumpul, ya, ini adalah perkara yang dianjurkan, biddalailir zahirah, dengan dalil-dalil yang nampak, yang jelas, wa af'alis salafi wal khalafil mutazahirah, dan dari perbuatan para ulama salaf, dan demikian pula para ulama ul-khalaf, yakni ulama terbelakang, yang jelas, yang nampak. Dalil-dalil jelas dalam hal ini. Dianjurkannya berkumpul, lalu kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, seorang membaca Al-Quran, lalu kemudian yang lain menyimak dan mendengarkan. Dan tidak difahami seperti apa yang dilakukan oleh sebagian mereka. Berkumpul, lalu baca bareng-bareng. Nah, subhanallah, semuanya membaca, apalagi kalau ada komandannya, ya, yang mengkomandoi. Nah, mari kita sama-sama membaca subhanallah 100 kali, 1, 2, 3, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Ini bid'ah. Inilah yang diingkari oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, namun yang disyariatkan dalam hal membaca Al-Quran, yang satu membaca, yang lain mendengarkan, menyimak. Nah, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya Al-Quran, bacakan padaku Quran." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Aku membaca Al-Quran untukmu, sedangkan kepadamu Al-Quran itu diturunkan. Kata Rasulullah, saya cinta mendengarkan Al-Quran dari selainku. Maka dibacakanlah Abdullah bin Mas'ud
membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyimak Abdullah bin Mas'ud membaca. Mereka tidak membaca bareng. Ya. Sebab seorang yang mendengarkan Al-Qur'an wajib bagi mereka untuk menyimaknya, mendengarkannya. Faqad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayat Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin," tidaklah sebuah kaum, "yadhkurunallaha," mereka berzikir kepada Allah, "illa haffat bihimul malaikah," melainkan para malaikat akan mengitari mereka. "Wa ghashiyatuhumur rahmah," dan mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Wa nazalat alaihimus sakinah," dan akan diturunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah," dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah masjid. Maka di dalam hadis ini keutamaan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Masjid yang paling afdal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala telah menyebutkan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa membaca Al-Qur'anul Karim di masjid tentunya lebih afdal. Ya. Dan ini adalah salah satu hadisnya, berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajar di antara mereka. Keutamaan menuntut ilmu di masjid. Nah, oleh karena itu para ulama salaf terdahulu, mereka apabila memberikan pelajaran, membacakan kepada kaum muslimin hadis-hadis, mereka membacakannya di masjid dalam keadaan siap menuntut ilmu, dikerjakan di masjid. Sehingga masjid pada waktu itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk sholat secara berjamaah, akan tapi untuk mengurusi perkara-perkara kaum muslimin. Di sana mereka membicarakan tentang masalah pemerintahan. Di sana mereka menuntut ilmu. Di sana mereka bermusyawarah. Di sana mereka saling ajar mengajar. Nah, nanti setelah datang periode yang berikutnya, zaman-zaman yang berikutnya, setelah zaman para ulama salaf, maka dimulailah dibukanya madrasah. Ya, belajar bukan di masjid, namun mereka membuat tempat khusus. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ya, dalam salah satu ceramah beliau berbicara khusus tentang masalah ini, pentingnya menghidupkan masjid untuk menuntut ilmu, membuat halaqah di dalam masjid sehingga dimakmurkan masjid tersebut dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat secara berjamaah, menuntut ilmu juga di masjid lebih barakah. Dan beliau menyebutkan bahwa kebanyakannya berkurangnya barakah dari tempat-tempat mengajar sekarang ini disebabkan karena mereka mengeluarkan menuntut ilmu itu dari masjid, dan mereka lebih mengutamakan untuk menuntut ilmu di tempat-tempat yang telah mereka buat khusus untuk belajar. Padahal di masjid adalah merupakan sarana, ya, dan pusat kegiatan Islam dan kaum muslimin. Di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali apabila tidak memungkinkan, dalam artian tidak memungkinkan bagi masjid tersebut karena mungkin banyaknya jumlah, ya, atau terganggunya antara satu halaqah dengan halaqah yang lain, maka diperbolehkan, ya, membuat madrasah. Adapun sampai meninggalkan masjid lalu kemudian tidak menegakkan kegiatan talabul ilm di dalam masjid, maka ini meninggalkan
apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan proses belajar mengajar tersebut dilakukan di masjid. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling ajar mengajar di antara mereka di dalam masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan ketenangan itu kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa mengitari mereka. Di sana ada para malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis ilmu. Jika mereka mendapatkannya, maka mereka turun mendengarkan majelis zikir dan majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia dari kalangan para malaikat. Jadi di dalam hadis ini disebutkan 4 keutamaan seorang yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah. Mereka menuntut ilmu, mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diturunkan ketenangan. Yang kedua diliputi rahmat Allah. Yang ketiga para malaikat akan mengelilingi majelis-majelis mereka. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka, ya, menyebut nama-nama mereka, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar satu ketika dan mendapati ada halaqah yang dibentuk oleh para sahabat. Disebutnya halaqah karena mereka melingkar. Nah, sehingga dinamakan halqah, ya, atau halaqah. Dari para sahabat mereka membuat halaqah. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, ma yujlisukum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullah ta'ala, kami duduk di sini dalam keadaan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahmaduhu, dan kami memberikan pujian-pujian kepadanya, mengucapkan hamdalah, lima hadana lil Islam, terhadap apa yang Allah berikan kepada kami hidayah kepada Islam, wa manna alaina bih, dan apa yang telah Allah berikan anugerah kepada kami dengan Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam, Jibril telah datang kepadaku. Fa akhbarani, lalu Jibril mengabarkan kepadaku, anna Allah taala yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap kalian dan terhadap apa yang kalian lakukan di hadapan para malaikatnya. Ya, Allah berbangga. Allah cinta kepada mereka yang berkumpul lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak. Wal ahaditsu fi hadza katsira. Walhasil, terkadang sebahagian mereka yang berhujjah tentang dianjurkannya atau dibolehkannya berzikir secara berjamaah dengan hadis-hadis yang seperti ini. Penyebutan, ya, bentuk jamak. Penyebutan bentuk jamak yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Padahal penyebutan bentuk jamak tidaklah menunjukkan bahwa mereka mengucapkan lafaz itu secara bareng-bareng, secara bersamaan. Berbeda kalau dikatakan al-jamaah, ya, mereka berkumpul. Nah, mereka, ya, berhalaqah di tempat tersebut. Mereka yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang berkumpul. Namun berkumpulnya mereka, ya, tidaklah menunjukkan bahwa mereka berzikir secara bareng-bareng. Nah, oleh karena itu, ya, zikir setelah sholat dianjurkan bagi mereka. Padahal mereka berkumpul, mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menunjukkan bahwa mereka, ya, pada saat setelah sholat berzikir secara berjamaah.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah walaupun dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil mereka memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi ini. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Bukan berarti bahwa yang mendapatkan keutamaan yang berzikir kepada Allah hanya orang-orang yang harus berkumpul, ya, kemudian baca bareng-bareng. Tidak. Allah menyebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa siapa saja dari mereka yang berzikir walaupun dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mereka tetap mendapatkan keutamaan. Mereka tetap mendapatkan keutamaan. Maka penyebutan secara jamak tidaklah menunjukkan bahwa mereka mengucapkan zikir itu secara beramai-ramai dengan satu lafaz, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian mereka ini adalah perkara bid'ah. Mengucapkannya dengan satu lafaz bareng-bareng, ada yang mengkomando. Ini adalah bid'ah yang diingkari oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ya, pada zaman beliau, pada saat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ad-Darimi, beliau melewati sebuah masjid, di dalamnya berkumpul beberapa halaqah dan ada yang memimpinnya. Nah, pemimpin ini mengatakan, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka beramai-ramai zikir berjamaah, subhanallah, subhanallah, beramai-ramai. Setelah selesai, maka komandannya mengatakan, hamidu mi'ah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Nah, setelah itu kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Nah, maka Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian beliau mengatakan, aku tadi melewati sebuah masjid dan di dalamnya aku melihat ada suatu perkara yang saya ingkari, perkara yang mungkar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya memang demikian. Apabila engkau diberikan umur yang lebih panjang lagi oleh Allah, engkau akan melihat perkara yang mungkar itu. Di mana? Maka dibawa Abdullah bin Mas'ud ke masjid tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud sengaja menutup, ya, wajahnya agar tidak ketahuan bahwa beliau adalah sahabat, untuk melihat apa yang mereka kerjakan. Maka masuklah Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka mereka melanjutkan kegiatannya, ya, sambil memegang biji-bijian tasbih, lalu kemudian mereka berzikir secara beramai-ramai, secara berjamaah. Setelah itu Ibnu Mas'ud membuka tutup wajahnya, lalu beliau mengatakan, nah, demikian cepatnya kalian binasa. Ma asra halakatakum. Demikian cepatnya kalian binasa. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih hidup. Bejana-bejana mereka belum lagi hancur, pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Kalian telah melakukan perkara yang seperti ini. Apakah kalian menganggap bahwa kalian itu lebih mampu untuk mendatangkan hidayah yang lebih baik dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au annakum muftatihu babid dhalalah? Ataukah kalian ini orang-orang yang mencoba untuk membuka pintu kesesatan? Nah, kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Sebagian dari mereka ada yang berusaha membela. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Ini hujahnya banyak orang, ya. Maksudnya kan baik, ya. Yang penting hatinya baik. Nah, gak usah diingkari lah. Nah, mereka itu kan beribadah juga kepada Allah. Maksud mereka baik. Buat apa mereka bersusah payah untuk ibadah seperti itu? Buat apa mereka melakukan zikir beramai-ramai? Ya, datang dari rumahnya untuk datangi masjid tersebut untuk zikir berjamaah, melainkan itu untuk kebaikan. Nah, namun apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ternyata tidak cukup seorang itu dalam beramal hanya dengan niat baik. Iya kan? Berapa banyak mereka menginginkan kebaikan? Kaum Khawarij menginginkan kebaikan. Nah, namun amalannya tidak benar dan menyimpang.
dari apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah niat yang baik dan amalan yang benar yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa rawad Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nura. Barang siapa yang menyimak satu ayat dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya, atau adalah baginya cahaya. Nah, ini diriwayatkan oleh Darimi dari perkataannya Abdullah bin Abbas. Itu pun riwayat ini dhaif. Nah, dalam sanadnya Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz, dikenal sebagai seorang perawi mudallis, dan dia tidak menjelaskan dalam riwayat ini bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Nah, wallahu alam. Ada riwayat yang lain disebutkan oleh pentahqiq hadis ini. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, man istama'a ila ayatin min kitabillah ta'ala kanat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa yang menyimak satu ayat dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang berlipat ganda. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapa yang membacanya sendiri, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Sanadnya juga lemah, ya. Walhasil bahwa riwayat ini lemah. Namun hadis yang sahih telah cukup bagi kita, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hal berkumpul, yang satu mendengar, yang satu membaca, dan yang lain mendengarkan. Nah, telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang hal ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini, akhwan. Apakah nama-nama surah juga ketetapan dari Allah? Ada sebagian, ya, ada sebagian dari nama-nama surah yang telah ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Baqarah, itu sahih dari penamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ali Imran, ya. Naam, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Naam, Al-Mu'awwidhatain, ya, dan yang lainnya. Dan ada pula dari zahir ijtihad dari para ulama. Nah, bahwa mereka beri nama tergantung atau sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam isi dan kandungan dari surah tersebut. Wallahu a'lam. Apakah ayat wal yatalattaf pertengahan dari Quran